Teror bom yang menyerang seperti tidak bisa disimpan paham radikal. Radikalisme dan terorisme. Radikalisme dan intoleransi. Itu tadi merupakan contoh cuplikan video dari radikalisme. Sebenarnya, radikalisme itu apa sih? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfredo Jonathan Purba dan saya berasal dari SMP Santa Lucia. Jadi, sebenarnya radikalisme memiliki beberapa arti. Dan menurut beberapa ahli seperti contohnya Darwin Shah, Horace Cullen, makasih Google, dan juga KBBI. Tapi, gagasan utama dari ide mereka dari radikalisme adalah suatu ideologi atau paham yang ingin membuat perubahan dalam sosial dan politik secara mendasar. Mereka bakalan melakukan semua cara agar tujuan mereka tercapai, termasuk melakukan terorisme, aksi kejahatan, dan juga mereka bisa saja memakan korban jiwa. Kok bisa ya hal kayak gitu bisa muncul di Indonesia? Jadi, faktor yang pertama itu ada faktor ekonomi. Udah menjadi kodrat kita ya sebagai manusia agar kita bisa bertahan hidup. Tapi, saat ekonomi kita sedang terkesan, kita juga harus berusaha agar kita bisa bertahan hidup. Nah, agar manusia bisa bertahan hidup, mereka bakalan ngelakuin semua cara, termasuk ngelakuin hal buruk. Dan orang seperti ini biasanya lebih rentan terpapar dengan radikalisme. Yang kedua ada faktor politik nih guys. Ada sebagian kecil dari masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah hanya berpihak pada beberapa kelompok saja. Maka kelompok yang merasa dianaktirikan seolah-olah ingin menegakkan keadilan. Tapi, alih-alih menegakkan keadilan, mereka malah seringkali memperparah keadaan. Yang ketiga ada faktor pendidikan nih guys. Ternyata, pendidikan juga berpengaruh ya. Nah, saat tenaga pendidik memberikan pendidikan dengan cara yang salah, hal ini bisa berpotensi menumbuhkan radikalisme dalam jiwa seseorang. Itu tadi merupakan beberapa faktor yang bikin radikalisme berkembang di Indonesia. Bukan cuma itu aja loh, masih ada banyak lagi faktor lainnya. Dampak dari radikalisme itu sendiri bisa menyebabkan perpecahan, fanatisme yang berlebihan, pola pikir yang buruk, dan masih banyak lagi dampak buruk lainnya. Hanya orang yang terpapar dari radikalisme adalah biasanya orang itu merupakan orang yang antisosial, kritik yang berlebihan, dan juga orang itu sensitif dengan pembahasan yang berhubungan dengan agama. Karena anak muda masih tergolong sangat labil, anak muda seperti kita juga bisa saja terpapar radikalisme. Oleh karena itu, kita juga harus tahu bagaimana caranya agar kita bisa mencegah radikalisme. Kita bisa mulai dengan memperbaiki cara belajar kita agar lebih baik, dan juga hidup berdasarkan nilai Pancasila. Jadi, jangan biarkan radikalisme berkembang di negara kita tercinta ya teman. Sekian dari saya, salam cekal dan mari cegah radikalisme.